Selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini sebelum kita tidur, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kami datang akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita malam hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 12 sampai 20 di bawah perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kau perbuat bagi kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini, saya ambil judul dengan tema menjadi murid yang rendah hati. Kita sering mendengar seorang pewarta mengatakan bahwa mengikuti jalan Tuhan pasti akan mengalami kesuksesan dan dijauhkan dari masalah dan kesulitan hidup. Benarkah demikian? Pertama-tama memang kita tidak berharap mendapat luka derita dengan mengikuti jalan Tuhan. Kalau mungkin kita berharap perjalanan hidup kita lancar-lancar saja sesuai harapan kita. Namun dalam kenyataannya, banyak kali hidup kita justru sulit, apalagi bila mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Menjadi murid Kristus berarti kita harus siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Yesus tidak menjadikan hidup kita akan nyaman, hidup kita akan baik-baik saja. Namun, Ia menjanjikan penyertaan sepanjang hidup kita dan tak berkesudahan. Panggilan hidup menjadi Kristus, menjadi murid Kristus dan diutus bukan untuk memperoleh sukses duniawi, melainkan untuk memperoleh kemuliaan ilahi. Sebagaimana yang Tuhan Yesus Kristus sudah teladankan. Kita pun dipanggil untuk mengikuti jalan Tuhan. Keteguhan iman kita akan teruji melalui berbagai tantangan dan gelombang hidup yang kita hadapi. Melalui Injil hari ini, Yesus mengutus kepada para murid-muridnya dalam perjamuan terakhir bahwa seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Kerendahan hati bukan berarti kita menjadi minder atau rendah diri, tetapi kita menjadi berbesar hati karena kita diutus, kita dipercaya, kita dipilih untuk memberitakan firman Tuhan.
Kita tidak juga menjadi sombong, mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar pada rahmat dan kekuatan Allah. Karena dari diri seorang yang rendah hati akan mengalir kata-kata dan perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Seorang yang rendah hati akan menjadi bijaksana. Dia tahu kapan berkata-kata, kapan dia berdiam diri untuk menjadi pendengar. Kepada kita, Yesus juga menghendaki hal yang sama, yaitu menjadi murid yang rendah hati dan berani mewartakan firman-Nya. Hanya dengan sikap dasar tersebut, kita akan mengalami betapa besar rahmat-Nya mengalir kepada hidup kita tanpa henti, meneguhkan dan menguatkan kita dalam perjalanan mengarungi kehidupan di dunia ini. Melalui firman Tuhan ini, kita diajar untuk belajar rendah hati, menjadi murid yang rendah hati, agar kita dapat memberitakan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami dengar. Biarlah firman yang telah kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat menjadi murid yang rendah hati ya Tuhan. Engkau mau ubah hati kami agar kami dapat bisa berkata-kata, kami dapat bisa mendengar sesuai dengan kehendak-Mu, dan agar kami dapat menjadi bijaksana. Sebentar kami akan tidur, biarlah Bapa kami dapat beristirahat, dan besok bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu saja. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.